Merdeka, merdeka dalam arti kata merdeka untuk menentukan kemerdekaan menurut aku. Hello, the health here. Welcome back to Dr. House Clinic Broadcast. I'm Moreno, your host. Sekarang kita kedatangan tamu perempuan-perempuan cantik dan saya yakin perempuan-perempuan ini semua sudah merdeka. Penjelasan merdeka dari apa nanti Dr. Grace bisa ngejelasin. Tapi sekarang dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, sekarang kita para perempuan Indonesia dan wishing we independent, kita pikir kita merdeka, kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau sharing ilmu sama para the healthiers. Oke. Kita berbula ini ada Ibu Medi. halo. Ibu Medi adalah seorang psikolog, makeup artist juga, penari Bali. Wow, itu luar biasa banget ya, banyak Susah. banget ya. Kalau nggak merdeka, gue rasa nggak bisa. Oke. Kemudian ada Ibu Lita Hamzah. Hai Lita. Lita, profesi Lita apa sih? saya event organizer khusus untuk kuliner. Event organizer khusus untuk kuliner. It's not Ya. easy ya loh Lita. IO buat kuliner Indonesia ya? So far sih Internasional. sekarang sih kuliner Indonesia, tapi kalau ada klien yang minta makanannya dari makanan non Indonesian juga bisa. Wow, hebat. Terus yang satu lagi pasti healthier, udah kenal semua. Dia lagi. Dr. Grace. Oke. Terus saya Reno, saya sineas, saya juga broadcaster, saya juga ibu juga, dan kita semua juga ibu-ibu, dan kita semua yakin kita udah merdeka. Insya Allah kita sudah merdeka, bukan? Insya Allah. Oke, sekarang kita mau ngobrol mulai dari Ibu Medi. Matt, ngobrol dong Matt. Konsep merdeka buat lo. Merdeka dalam arti kata merdeka secara fisik maupun secara psikologis ya kan. Yes. Ya, jadi secara fisik ya kita bisa, ya kita beruntung lah kita tinggal di Indonesia ini ya, karena kita masih bisa pergi kemana-mana sendiri. Coba kalau di negara lain sebagai perempuan belum tentu kita bisa kemana-mana sendiri. Itu merdeka secara fisik ya, tapi kalau secara psikologis itu yang sebenarnya rada ya relatif gitu ya. Yang dimaksud merdeka itu gimana? Kalau buat saya sendiri merdeka tuh selama lo bisa bikin keputusan sendiri. Bikin apa? Keputusan sendiri Keputusan. untuk hidup lo gitu ya. Jadi apa yang baik buat lo bisa bikin keputusan sendiri, menentukan jalan hidup lo sendiri. Itu aja sih sebenarnya. Lakukan hal-hal yang lo sukai gitu. Dan lo gak ada tekanan dari manapun juga gitu. Tapi artinya kan untuk bisa seperti itu kan kita perlu modal dong. Seperti Maksudnya modal gimana? I mean gini, kayak tentunya kita punya ilmu pengetahuan yang cukup gitu kan, sehingga kita bisa melakukan itu semua gitu kan. Perlu kematangan juga ya, karena kita kan sebenarnya merdeka itu juga disertai dengan tanggung jawab dong ya kan. Itu dia. Nah itu yang kadang-kadang kita tidak bisa juga bilang bebas. Merdeka itu artinya bebasnya. Iya. Kan kita ada koridornya. Yes. Ya, dan itu kan memerlukan kayak kematangan juga, kebijaksanaan juga. Nah kita kan umur segini kan harusnya udah Umur berapa sih? Umur berapa Bu? 15 dibalik 25 dibalik. Oke. Jadi sudah bisa ditebak dong umur kita berapa, kita satu listing nih ya gitu kan. Oke, terus nah kalau dari Lita sendiri nih Lit, merdeka menurut Lita? Nggak terlalu beda jauh ya sama Medi ya. Merdeka untuk menentukan apa yang kita mau tanpa harus dibatasi dengan apa yang tren di society saat ini misalnya ya. Misalnya ibu-ibu sekarang gitu sukanya itu mayoritas sekarang mereka tuh sukanya misalnya berpakaian yang seperti ini.
saya nggak mau yang kayak gitu. Misalnya saya nggak nyaman berpakaian kayak gitu, saya bernyamannya berpakaian yang seperti Tidak harus mengikuti Ya, tren. I mean, nggak harus mengikuti lo tren. merdeka untuk Ya. memilih keputusan lo Ekspresi sendiri. sendiri, Ya, gitu. setuju gue. Ya, Setuju. ya. Jadi kita bisa membuat keputusan. betul. Apalagi, Kita punya gaya kita sendiri dan kita merdeka untuk menentukan itu gitu Ya, kan. Nggak harus ikut-ikutan. apalagi di Indonesia ini kan sekarang di support sekali ya perempuan itu untuk bersuara, untuk berkarya gitu ya. Kan nggak mulai naik lah, mulai setara. Penting Walaupun itu. pasti tetap nggak sama pasti tetap nggak sama. Tapi ya nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa, cukup kan ya. Kan kita nggak ngubah kodrat kita juga kan. Iya, gitu tetap ya. kita tetap ngurus rumah, tetap ngurus suami, ngurus anak, ke sekolah anak juga, mikirin masa depan mereka juga. Tapi kita juga bisa berkarya buat diri kita sendiri juga, gitu kan? Iya. Dan juga yang ini nih pesan aja ya, sedikit pesan yang saya mau selipin di sini juga. Ini kan kita perempuan nih ya, sesama perempuan. Kalau bisa, Semoga gue perempuan beneran. kalau bisa sesama perempuan itu kita saling support. Itu penting. Ya, kita saling support. Jadi instead of ngomongin dia tuh begini loh, maksudnya dia yang gini. Instead of gibah. Jangan. Karena kan setiap orang tuh dia punya their own calling, dia punya their own gift. Ya udah misalnya gini aja deh. Ini yang terjadi di dunia kuliner ya. Iya. Ini bukan cuma untuk perempuan loh. Saya ini beberapa kali pernah pergi waktu itu ke Belanda sama ke Amerika. Ngomong soal restoran-restoran Indonesia. Kan. Nah itu saya nanya nih, gimana restoran Indonesia di sini? Perkembangannya restoran Indonesia di luar negeri cenderung lebih lambat daripada perkembangan restoran Thailand misalnya, atau restoran Vietnam misalnya, atau Malaysia atau Singapura. Nah itu kalau restoran misalnya waktu itu saya kalau nggak salah di New York ya, entah di bagian mana ya. Jadi si pemilik restoran ini bilang tadinya ada 2 atau 3 restoran Indonesia di sekitar dia, tapi tutup. Kenapa? Karena mereka saling menjatuhkan. Itu not support each other. Gitu juga waktu saya di Belanda. Persaingan bisnis mungkin ya. Iya. Gitu juga waktu di Belanda. Jadi ada satu perempuan hebat sekali. Dia tuh punya restoran, konsepnya tuh makanan jajanan. Tapi dia tuh dihabisin, diomongin sama orang-orang yang kebetulan saya interview juga. Karena dia seorang janda dan dia ngidupin anak 1 atau 2 gitu. Dibilang dia nih segala macam lah yang negatif tentang perempuan ini. Padahal restorannya laku. Nah, apalagi kalau perempuan itu alpha female ya, mereka tuh dianggap entah menyalahi kodrat atau seperti apa gitu ya. Jadi saya pikir Atau emang sirik aja sih? Iya, tapi kan sayang kalau saya lihat dari sisi kuliner misalnya, restoran-restoran Thailand itu atau Vietnam atau Malaysia mereka saling mendukung. Jadi mereka tumbuhnya subur. Kesadaran mereka udah lebih tinggi sebenarnya untuk support each other. Kalau gue lihat di situ sih kayaknya. Sementara di kita mungkin culture-nya masih, kalau ngelihat alpha female itu kalau menurut gue ya, berpikirnya tuh orang yang iri ini lebih ngelihat bukannya karena si alpha female menyalahi kodrat, tapi gue lebih melihat jealous sih. Jealous. Jadi memang ini sebenarnya pesan penting untuk kita para perempuan ya. Support ya. Itu juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan kita sih sebenarnya. Ya kan, tingkat pendidikan. Kalau mereka udah punya pemahaman yang dalam mengenai apa itu, maksudnya kebebasan individual segala macam ya. Mereka akan lebih tahu bagaimana bahwa kalau kita men-support each other tuh sebenarnya kita lebih berkembang buat diri kita sendiri juga. Iya. Maksudnya, nah banyakan orang kayak gitu kan, kalau lo menang gue kalah. Padahal kita bisa sama-sama menang. Bisa sama-sama menang. Gitu loh. Jadi kesadaran seperti itu di sini belum terlalu, mungkin ada di sebagian kalangan. Kalau gue sih kok ngelihatnya gini, Matt ya.
pendidikan nggak selalu menjadi alasan untuk itu, tapi gue lebih ngelihatnya pada masalah psikologis, enggak di masalah EQ, SQ gitu loh, Matt. Iya. Emotional quotient-nya, jadi bukan IQ lagi, tapi emotional quotient, spiritual quotient-nya gitu loh, Matt. Nah, EQ itu maksudku juga dipengaruhi pendidikan nggak sih? Maksudnya bukan pendidikan dalam arti kata education akademis ya, tapi education secara alamiah, natural. Exposure mereka, wawasan mereka, gitu sebenarnya. Iya, lebih ke exposure sih sebetulnya. Boleh mungkin gue bisa masukin sedikit. Gue pernah ketemu perempuan daerah, dan ini memang di daerah. Justru itu perempuan di daerah yang memang nggak terlalu modern, tapi mereka justru saling support. Jadi kalau kenapa tadi gue bisa bilang itu masalah EQ dan SQ. EQ itu kan suatu kepandaian juga kan. Kepandaian, tapi kan maksudnya artinya bukan secara akademis secara kan. Culture mungkin juga pengaruh. Iya nggak sih? EQ itu kan emosional kan. Iya. Jadi dipengaruhi juga yang mungkin ya seperti pendidikan itu pendidikan di let's say kita ya orang tua di rumah. Ya, itu anak-anak diajarin dari kecil untuk supportive. Jadi menerima kekalahan seperti itu. Jadi tidak membanding-bandingkan dengan kalau kita di rumah ngedidiknya juga nggak seperti itu, anak-anak juga ngelihat ketika dia lebih inferior dari yang lain, dia ngerasa ini gue kalah gitu loh, nggak suportif gitu loh, ya kan, kalah di artinya ketika kita di lingkungan, kalah itu kan bukan berarti quote and quote kayak kita bertanding kalah terus di sini yang menang kan gitu kan. Jadi orang tuh merasa ini satu pertandingan, harus ada yang kalah dan ada yang menang, padahal kan ketika kita in real life ya nggak begitu, win-win gitu. Sebenarnya Harusnya win-win semuanya gitu. Mungkin seperti itu kan. Lanjut dong ke Dr. Grace. Grace, ini health ya, kita karena memang teman dekat dari kita masih balita. SMP. Karena kita sekarang kan umur 25. Jadi gue bicara waktu kita masih balita itu, kita sudah saling kenal, saling berteman. Jadi kita panggil Grace kadang-kadang G aja gitu. G. Sekarang konsep kemerdekaan menurut lo? Yang kemerdekaan menurut aku karena backgroundnya dokter yang nggak jauh-jauh tentunya dari kesehatan ya. Kalau kita mau merdeka terus mau melakukan apapun tapi kita ada di tempat tidur, nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak merdeka juga ya. Ya kan, jadi apapun itu basic lah ya, apapun aktivitas kita dimulai dari badan kita yang mesti sehat dulu ya kan. Jadi sehat benar kata Medi tadi, yes ya, mental sehat, fisik sehat. Ada juga orang yang badannya mah oke, sehat semuanya, tapi di sininya ya kan nggak sehat. Jadi emang mesti balance gitu, jadi sehat mental, sehat juga spiritualnya. Nah itu konsep dasar. Sorry mental dan spiritual, fisik dan mental gitu kan. Nah, jadi itu dasar banget gitu. Nah kadang-kadang kita itu nggak mau effort, nggak mau usaha, nggak mau susah, mau instan. Iya, semuanya mau instan. Padahal kalau kita mau sehat dua-duanya, baik si fisik maupun spiritual, itu ada effortnya. Kalau yang fisik effortnya ya tentu ya mulai dari makanan dijaga, nutrisinya juga bagus, olahraga. Nah spiritual apa? Membaca ya kan, kita juga bergaul ya kan di yang komunitas yang sehat, itu kan effort ya kan. Sekarang tuh generasi kita generasi relatif males baca. Tapi gini loh, challenge-nya buat generasi sekarang tuh memang berat ya kalau aku bilang, karena gimana tuh? Dengan adanya sosial media, terus dengan adanya kita dibombardir dengan segala macam advertising kan, segala macam yang dari seluruh dunia gitu kan, sehingga stimulasi itu terlalu banyak banget gitu. Untuk anak-anak yang masih muda itu kan sebenarnya mereka masih polos ya, maksudnya mereka belum terlalu berpikir, mereka pikirnya cuma yang senang-senang aja, yang enak-enak aja. Jadi dibandingkan dengan pendidikan mengenai kesehatan itu masih lebih berat yang negatifnya, negatifnya daripada yang positifnya, sehingga mereka tuh lebih terpengaruh gitu kan, kayak misalnya makanan-makanan yang gak sehat, apa segala macam itu kan berat. Dulu kita zaman dulu restoran cuma berapa sih, palingan kita cuma makan sama orang tua kita sekali seminggu ya. Sekarang restoran di mana-mana ya kan.
udah gitu banyak Gojek, Gojek ya kan, setiap saat dipermudah semuanya gitu. Iya. Sebenarnya sih dipermudahnya bagus aja, tinggal pemilihan makanannya kali ya. Ya tapi kan untuk seseorang memutuskan Harus untuk memilih ada yang sehat itu harus kan ada yang nge-guide. harus ada kesadaran bahwa oh ya gue mesti makan yang sehat nih. Nah itunya tuh kurang gitu kan. Berarti tugas dari para dokter untuk men-sharing ilmu gitu. Jadi kan. sebenarnya kalau ya bisa dibilang ya, sebenarnya PR-nya itu kan buat generasi muda ya. Buat generasi muda, buat anak-anak kita. Or sekarang kita ngomongnya buat cucu-cucu kita. Belum. Kita belum punya cucu, belum kan? belum ya, belum setua Belum kan? itu. Belum ya. Mungkin ya, 5 tahun Kafir. lagi. Iya. Tapi basically 10 tahun adalah lagi juga nggak apa-apa. berarti yang mesti kita pinterin adalah ibu-ibu. Betul. Setuju Ya, banget. para Setuju orang banget. tua, karena Setuju banget. generasi bangsa ada di tangan orang Ibu. tua, Ibu terutama ibu sebagai ya. pendidik. Ya, itu karena kita pendidik yang 24 jam. Sekolah, let's say sekolah berapa jam sih di sekolah? Ya kan? Tapi sisanya kan sama orang tua. Jadi benar, challenge-nya sekarang adalah karena tuntutan hidup juga tinggi, orang juga gini, mau nyekolahin anak butuh uang. Benar nggak? Kalau nggak kerja, uangnya dari mana? Kerja mati-matian dari pagi ya, kadang subuh udah keluar, habis subuh keluar, pulang udah malam nggak ketemu anak. Iya kan? Kapan ngedidiknya dong? Itu dia. Jadi memang berat. Tantangan sih, challenge sih. Challenge banget. Mau pinter anaknya mesti sekolah pakai uang nyarinya juga ngabisin waktu. Gitu ya. Sementara ketika nggak ada orang tua, ya itu tadi sosial media apa segala macam. Nah itu tuh challenge-nya. Terus kita mesti bagaimana? Ya jadi tadi pendidikan. Jadi pendidikan yang lebih penting itu sebenarnya lebih ke di rumah kan, Ya, karena pendidikan karakter. Jadi kalau di sekolah kan ya lebih ke pendidikan akademis ya, Iya. kita belajar matematika, belajar ilmu sosial, whatever gitu ya. Tapi kalau di rumah kan lebih ke karakter. Nah itu yang sebenarnya menentukan bangsa gimana Mutu, attitude ya. seorang mutu seorang di bangsa. Setuju, Itu yang aku bilang maksud pendidikan tuh lebih ke situ ya, pendidikan karakter ya kan. Yes. Bagaimana mengelola emosi, menyelesaikan masalah gitu. Bagaimana positive thinking kayak gitu kan. Itu nggak bisa dicapai di bangku sekolah sih sebenarnya. Nggak ada. Memang itu dari karakter rumah. itu memang harus dibangun di keluarga. Jadi betapa pentingnya itu, maksudnya seorang wanita atau seorang ibu ya dalam mendidik anak-anak itu perannya tuh luar biasa. Terutama ibu ya, kalau ayah sebenarnya juga sih sebenarnya. Tapi kan karena keterbatasan waktu, karena biasanya kan seorang ayah kan lebih banyak di luar. Ya, tapi memang sudah universalnya dan kodratnya sebenarnya memang ibu pendidik sih, bapak pencari nafkah gitu kan. Jadi memang udah ada pembagian tugas sebenarnya yang cukup fair gitu ya, dan that's why kita bikin acara ini sekarang memang justru untuk menggerakkan para perempuan menumbuhkan kesadarannya lah tadi bahwa memang pendidikan seperti ini memang dari rumah, bahwa perempuan sebagai pendidik gitu kan. Dan tadi kita bisa kembangkan lebih luas lagi. Bayangin nggak kalau perempuan itu nggak merdeka, tapi dia sebagai pendidik. Nah, gitu kan. Kalau aku lebih berpikirnya ke arah situ, prinsip dasar dulu. Bagaimana kita menjadi pendidik yang baik bila diri kita sendiri tidak merdeka gitu loh. Gitu. Nah, mungkin ada kita ngobrol dari nih teman-teman kita yang bertiga ini nih. Silakan di-sharing ilmunya. Ya sebenarnya intinya kembali lagi, pokok masalahnya di keluarga. Ya, pendidikan dimulai dari situ dan senternya ibu. Ya, kita tadi ngomongin yang namanya merdeka, fisik dan psikis. Sekarang kita ngomongin yang fisik deh, bergantung dari keluarga. Sekarang kebayang kalau ibunya nggak punya pendidikan untuk gizi yang baik, bagaimana ngasih makan anak yang benar, bagaimana, itu kan simpel. Anak dikasih mie gitu loh. Yang ada gue baru dengerin begini aja gue stres, kebayang ya enggak? Ya Allah, ternyata memang nggak gampang loh. Nah, oke lanjut dong. Ya, jadi si ibu juga mesti kalau dia tadi jargon merdeka itu sehat secara fisik dan spiritual. Mulainya dari mana? Taunya dari rumah kan.
ketika mau mulai dari rumah, siapa yang mau jadi headnya, mau jadi ketuanya? Ibu. Nah, ibunya dari makanan ya, Dok. Iya, ibunya taunya secara ya itu tadi dia let's say dia sih bilang dia merdeka, tapi maksudnya merdekanya yang bagaimana? Yes. Dia belum bisa mengekspresikan dirinya dengan mencari pendidikan buat dirinya, memperkaya dirinya dengan pendidikan. Dia belum punya rasa percaya diri untuk mengambil keputusan. Gitu kan, oh nih anak-anak harus makan begini, nih anak-anak nih harus begini, apa keputusan yang dia ambil itu nggak dianggap misalnya, let's say nggak dianggap sama partnernya, gimana dia mau ngedidik anak kalau dia nggak merdeka, dianya juga nggak dianggap gitu. Jadi atau kadang-kadang salah, dia merasa merdeka padahal ternyata makanan aja belum bener. Ya jadi merdeka itu nggak sesimpel hanya bebas. That's it. Itu kadang maksudnya. orang cuma ngambil sedikit, gue udah merdeka, bebas mau ngapa-ngapain. Tadi Lita udah bilang merdeka itu ketika kita dikasih kebebasan, tapi ada satu yang harus kita ingat, tanggung jawab ya. Merdeka tanpa tanggung jawab nggak jadi apa-apa. Gitu. Itu nah bukan merdeka. buat ibu merdekanya tanggung jawabnya berat. Yes. Iya. Gitu itu tuh. Benar yang Grace bilang ya, pemilihan makanan semuanya kan mulainya dari makanan ya. Yes. Dia kan pengaruhnya makanan kan bukan buat badan tapi buat jiwanya kita juga, buat pikirannya kita. Kan dia bisa mood swing, Betul. dia bisa jadi sakit, dia bisa benar. jadi benar. Mulanya dari makanan tuh benar banget. Dari makanan, dan makanan itu dibentuk dari keluarga, dari bayi. Kebayang kalau di keluarga ibunya habis melahirkan bodo amat sama gizi anaknya. Iya. Kebayang hanya nggak? karena ketidaktahuan sebenarnya. Iya, gitu loh, ya kan? Jadi itu dulu, konsep itu dulu, bahwa kalau kita emang perempuan ini ribut mau mengisi kemerdekaan, ya, gimana caranya kita menelurkan generasi-generasi berikutnya yang berkualitas. Nah benar. itu yang penting, yang penting gitu. banget. Jadi merdeka itu bukan cuma sekedar yel-yel gitu loh. Ya kan, merdeka itu kita bertanggung jawab untuk generasi berikutnya. Bukan hanya freedom of speech ya, dalam arti kata That's it. bebas. That's it. Aduh, freedom Yeah. of speech itu tinggal ngomong kadang-kadang. Iya. Kan di sosial media sekarang udah bebas banget tuh. Kita mau mencaci maki kayak gimana juga. Nah itu tanpa tanggung jawab itu. Iya. Bukan seperti itu yang kita maksud Jadi dengan ya kemerdekaan, guys, gitu jadi kan. healthier. Kenapa kita bikin topik seperti ini sekarang? Karena memang kita ingin menyampaikan arti kemerdekaan yang sesungguhnya, dan kita ingin ini sampai pada kalian semua, terutama generasi muda yang perempuan, ibu atau calon ibu gitu kan. Tolong disimak banget, ini penting banget nih. Iya, nanti pahlawan nangis nanti ngelihat generasi berikutnya, negara bukannya tambah baik gitu kan, tambah hancur karena pendidik gitu kan. Sebenarnya sih sudah mulai kelihatan gitu. sih Jadi sebenarnya sekarang, dan kita prihatin ya. Ya, kita harus memikirkan gimana caranya sebagai ibu inti di keluarga itu mendidik, mencetak generasi berikutnya ya secara fisik maupun psikis yang benar, yang baik. Nah, itu baru kita bilang kita merdeka. Merdeka, yes. Jadi ini Gitu. merdeka dalam konsep yang sebenarnya kita bicara itu. sebagai ibu. Tapi aku wondering ya, zaman sekarang ini kan banyak sebenarnya pendidikan, tapi aku jarang banget dengar kayak sebenarnya ada parent education ya, atau misalnya ya parenting education itu, atau misalnya ya pokoknya yang hubungannya ke keluarga ya, penyuluhan buat seorang ibu atau gimana yang sifatnya lebih ke psikis ya, maksudnya dan juga mungkin ini juga ya fisik kayak makanan apa segala macam. Bagaimana kita sebagai seorang ibu itu harusnya itu seperti apa yang sehat gitu bagi anak-anaknya, itu masih belum terlalu banyak ya. Ternyata harusnya ada sekolah untuk jadi ibu ya. Kita Ya, kan itu nggak yang ada. Kayak supporting group. Iya, paling Supporting begitu. group. Nah, itu sebenarnya yang sudah tanpa kita sadari ya, lewat sharing-sharing ilmu kita selama ini yang kita broadcast, sebenarnya kita arahnya udah ke situ. Kalau rajin diikutin ya, Iya. sebenarnya Kita arah kita sih udah ke situ. pengennya gini loh. Ya kita kan punya masa hidup ya. Iya. Kita nggak tahu umur berapa kita akan mati.
Tapi at least selama kita masih punya dikasih waktu, kita ninggalin legacy lah. Ya. Gitu. Ya kan? Buat siapa? Ya buat anak kita, buat generasi berikutnya. Dengan apa? Dengan kemerdekaan yang kita punya. Ya. Ya kan? Ketika kita sekarang bisa freedom of speech yang benar. Ya kan? Kita punya freedom untuk berpikir bebas, pikiran yang benar. Gitu loh. Jadi kemerdekaan yang kita punya bukan buat diri kita aja, tapi buat generasi berikutnya. Itu sih sebetulnya pengennya gitu. Ya, jadi artinya kemerdekaan itu juga dalam arti kata yang memang manfaatnya panjang untuk generasi selanjutnya. Bukan hanya merdeka untuk diri sendiri gitu kan. Dan dari pembicaraan tadi kita sebenarnya saya udah menarik banyak poin penting dalam hal ini ya. Pertama, arti kemerdekaan menurut kita sepakat nih. Alhamdulillah kayaknya kita berempat sepakat nih untuk arti dari merdeka itu sendiri gitu kan, bukan sekedar merdeka speech or bersikap atau berlaku atau sekedar merdeka secara finansial, itu not enough gitu loh, bukan itu. Jauh banget, kita bicara lebih dalam gitu kan. Merdeka dalam arti kata yang akan mencetak generasi selanjutnya menjadi lebih baik. Sehingga itu dampaknya panjang bagi negara, dan akhirnya luas bagi dunia sebenarnya. Dan ini memang gak main-main gitu kan. Dari disiplin ilmu semua kita yang berbeda, tapi akhirnya kita ketemu di satu muara. Setuju nggak? Setuju. Iya, itu yang ingin kita sampaikan di sini gitu. Dan mungkin masih ada lagi dari rekan-rekan dari Medi, dari Lita, dari Grace juga. Silakan disampaikan poin-poin pentingnya. Kalau aku mau nambahin satu ya. Soal merdeka itu kita juga harus ada praktek nyata ke anak ya. Jadi misalnya gini, kita juga harus memerdekakan anak untuk dia memilih masa depannya dia seperti apa. Dia mau tinggal di mana. Ini banyak nih di antara teman-teman. Kalau kita ngobrol-ngobrol kan ada lah, walaupun nggak semua yang maunya anaknya deket sama dia, Nggak jauh-jauh ya. supaya kalau gue tua ada yang ngurus gue. Nggak boleh gitu. Nggak boleh, itu egois. Nggak boleh gitu. Si anak ini kan punya masa depan yang panjang. Jadi kalaupun misalnya dia tinggalnya di benua yang berbeda sama kita, ya kita merdekakan dia dong. Itu hidup dia. Ya. Kita harus bisa mengurus diri kita sendiri sebab kita harus Setuju. sehat. Iya. Setuju. Kita harus bisa independen. Jangan anak tuh dikekepin. Suruh jagain kita, suruh ngurusin kita. Walaupun saya sendiri juga control freak ya sebenarnya, masih suka ngecekin kamu ada di mana bang, kamu ada di mana, kenapa nggak ini. Tapi dia selalu ngingetin, mommy, I want to be present in my life. Jangan telepon aku terus-terusan ngecekin ini. Oke. Ya udah kamu kabarin mommy. Begitu kamu ada waktu kamu kabarin mommy. Yang kayak gitu-gitu ya. Terus ya anak-anak juga bilang, mom aku kayaknya nggak kepengen ada. Anak saya bilang kayaknya aku nggak kepengen masuk universitas deh. Nggak apa-apa. Iya, Dia betul. maunya bidangnya yang ada salah satu anak saya yang tiba-tiba dia berhenti sekolahnya, terus dia maunya musik. Ya, itu hidup dia. Dia itu merdeka hidup dia. menentukan Ya, pilihan. Selama bisa bertanggung jawab ya. Yang penting kita dan udah dia ngarahin udah menghasilkan finansial. lagu-lagu yang masuk di Spotify. Dia udah bisa menghasilkan uangnya sendiri. Jadi ya itu intinya. Ibu yang merdeka, merdekakanlah anak-anak kita juga. Setuju. Oke, Healthier. Saya rasa sebenarnya belum cukup nih bincang-bincang kita. Sharing ilmu kita sebenarnya belum cukup. Panjang banget, tapi karena waktunya udah nggak memungkinkan, tapi ada poin-poin penting yang udah saya catat di sini mengenai arti dari kemerdekaan itu sendiri menurut kita. Tapi saya yakin sebenarnya menurut kita itu dunia setuju. Semoga seperti itu dan semoga dapat diambil manfaatnya buat para healthier, terutama para perempuan, calon ibu yang kalau sebenarnya tertarik dengan topik ini, kepingin belajar kita sesama perempuan karena kita memang woman empowerment, jadi boleh kok
kontak sama ibu-ibu kita ini untuk berdiskusi, boleh banget karena kita emang manusia yang ingin bermanfaat untuk sesama, apalagi untuk perempuan, iya nggak? Ya, betul Boleh sekali. banget, silakan ya, nanti kita taruh IG-nya semua yang cantik-cantik ini kita taruh, jadi silahkan. Semoga bermanfaat. Demikian Health Here Oke. kita dari Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic.